Saudara-saudari yang terkasih, khususnya banyak yang hadir pagi ini, anak-anak yang terkasih dari Bina Iman Anak. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pada masa Natal dan Tahun Baru ini banyak orang pergi berlibur. Dari Bandung, ada yang ke Jogja, ke Bali, ke Labuan Bajo, Sumatera. Tapi sebaliknya banyak orang yang juga datang ke sini. Ada juga yang berlibur ke tempat-tempat lain, ke luar negeri, Jepang, Amerika, Eropa, bahkan ke Tanah Suci. Kalau kita pergi, kira-kira diberi kesempatan mau pergi kemana dan datangnya kemana? Apa tujuan dan harapan kita pergi? Sementara banyak orang juga datang ke Bandung, kabarnya untuk mencari makanan di Bandung, jajan pasar dan lain sebagainya. Kita bisa pergi ke mall berbelanja, ke gereja merayakan Ekaristi, ke kafe untuk minum atau nongkrong, ke tempat ziarah untuk berdoa, ke taman bunga untuk penyegaran, atau gunung dan pantai untuk rekreasi. Bahkan juga bisa kita pergi ke rumah sakit menengok kerabat yang diopname, atau mengunjungi panti asuhan dan panti jompo. Ada juga yang mengunjungi rumah duka untuk menghibur saudara-saudarinya yang berduka. Ada begitu banyak tempat yang ditawarkan kepada kita, tetapi mana yang menjadi prioritas? Ada banyak tempat suci dalam kitab suci yang bisa menjadi tempat kelahiran juru selamat, tetapi Allah memilih Bethlehem, kota Daud, sebagai tempat kelahiran. Ada pepatah, anak-anak mungkin tahu nih. Ada gula, ada semut. Artinya apa? Ada gula, ada semut. Apa? Nah, ini. Kenapa? Ada gula, ada semut. Tuh jawabannya lain. Anak-anak tahu tidak? Ada gula, ada semut. Memang betul, kalau kita lihat ada gula, ada manis-manis, biasanya tidak lama kemudian ada semut. Ya. Pepatah ini bisa diartikan juga di mana ada kesenangan, disitulah orang berkumpul. Demikian kalau kita ada acara, anak-anak ada acara ini, di mana ada makanan enak, di situ orang berkumpul. Anak-anak kesukaannya makan apa ini? Apa? Soto. Oh, soto. Baru saya dengar anak-anak suka soto. Soto Betawi lagi ya. Ini suka apa? Soto juga. Oh, anak-anak generasi soto nih. Dulu anak-anak suka coklat, suka manis-manis. Ini ada cerita. Ada cerita. Di suatu Natal, selesai misa, anak-anak Bina Iman itu ada makan-makan, tapi ambil sendiri-sendiri. Kalau ambil sendiri-sendiri harus ambil satu ya. Tapi ada brownies coklat. Anak-anak suka brownies coklat, maka banyak yang kumpul di brownies coklat itu. Begitu boleh makan, langsung ketemu ke brownies coklat. Tapi di brownies coklat itu ditulisi, awas, ambil satu, Tuhan sedang mengawasi, sedang melihat. Jadi jangan ambil dua ya, karena Tuhan sedang melihat brownies coklat. Maka anak-anak ambil satu-satu. Lalu dia lewat, setelah brownies coklat ada apel. Harus ambil juga satu, tapi tidak ada tulisan. Ada satu anak yang ambil dua. Kenapa ambil dua? Tuhan lihat. Tidak, Tuhan lagi lihat brownies coklat, tidak lihat apel, jadi ambil dua. Tuhan ada di mana-mana, tapi di mana ada damai sejahtera, ada makanan, ada berkat, di situ biasanya orang berkumpul. Coba saja kita saksikan ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Kita tahu, walaupun kita tidak melihat, Paus sedang berada di mana sekarang. Ketika ada sorak-sorai di sana dan orang-orang berkumpul, oh berarti ada di sana. Nanti juga kalau Bapak Uskup keluar, itu ketahuan ada di mana ada orang berkumpul salaman itu. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal.
bahkan saling nggak kebagian, pukul dari belakang, selamat Natal. Saudara-saudari yang terkasih, para gembala yang mendengar warta malaikat tentang kelahiran Yesus segera pergi. Para gembala pergi kemana anak-anak? Ke Bethlehem. Bethlehem itu kota apa? Ya, kota tempat kelahiran Yesus. Mengapa mereka pergi ke Bethlehem, bukan ke Yerusalem, kota yang lebih besar dan pantas menjadi tempat kelahiran Tuhan? Nama Bethlehem berasal dari dua kata Ibrani. Dua kata. Beit yang berarti rumah dan Lehem yang berarti roti. Nama Bethlehem berarti rumah roti. Yang mungkin menunjukkan bahwa Bethlehem pernah menjadi pusat perdagangan atau pertanian gandum. Bethlehem menjadi istimewa dalam sejarah keselamatan karena menjadi tempat kelahiran baik Raja Daud maupun juru selamat yang diramalkan akan lahir di kota Daud, yaitu Yesus. Maka bukanlah kebetulan bahwa Injil Lukas mengisahkan bahwa Yesus bukan hanya lahir di kandang binatang, tetapi ditempatkan di atas palungan yang kita tahu adalah tempat makanan binatang. Anak-anak tahu palungan ya? Yesus itu ya, itu di palungan, banyak jerami. Itu adalah tempat makanan binatang. Ditempatkan di tengah, binatang datang. Yang lapar itu makan. Makanan yang ditempatkan di atas tempat yang disebut dengan palungan. Palungan adalah tempat berkumpulnya binatang yang lapar dan membutuhkan makanan agar tetap hidup sehat. Sang Putra Allah kiranya lahir untuk menjadi makanan bagi manusia yang berada di sekitarnya. Dibaringkan di atas palungan. Ini bukan sembarang palungan, tetapi palungan Bethlehem. Tempat untuk memberi makan di rumah roti hingga yang disajikan pun adalah roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Yang di dalam Yohanes 7, 35, 48, 51, 3 kali Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan lapar lagi." Roti kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan, roti Ekaristi. Maka perayaan Natal juga adalah perayaan Ekaristi, pemberian makan roti hidup bagi mereka yang berkumpul di sekitar palungan altar Ekaristi. Maka kita datang ke palungan bukan untuk mencari sukses, bukan mencari keberhasilan, bukan mencari kehidupan, tetapi mencari sumber pribadi yang menjadi dasar dan sumber dari segala keberhasilan dan kesejahteraan. Maka kita berkumpul di gereja sebagai tempat berkumpul, palungan itu, tempat makanan, tempat kita memperoleh energi, kekuatan, semangat agar hidup, berjuang, berhasil, selamat dan sejahtera. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, sebagaimana kita selalu mempersiapkan Natal dengan sebaik mungkin hingga melewati masa 4 minggu Advent, kita pun diundang mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk merayakan Ekaristi. Kalau kita pergi dan berkumpul di sekitar palungan, di rumah roti, di Bethlehem, para gembala, kita yang telah menikmati rahmat kekuatan dari roti hidup ini, Ekaristi, dipanggil juga untuk menjadi palungan, tempat sesama berkumpul, menimba kekuatan, makanan yang dapat hidup secara sehat. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi Bethlehem baru, tempat Yesus lahir. Bukan sembarang lahir di hati, tetapi tempat Yesus lahir, tempat di mana makanan itu ada, tempat orang berkumpul, tempat orang mendapat roti kehidupan. Hingga
sesama dapat meneruskan perziarahan di dunia sebagai murid Tuhan. Kalau kita datang ke Ekaristi, ke palungan roti hidup, kita mendapatkan kekuatan. Dan mudah-mudahan Natal ini kiranya menjadi saat yang tepat bagi kita untuk menjadi Bethlehem, rumah roti, di mana Yesus lahir di hati, dan hidup kita sungguh menjadi palungan bagi sesama, menjadi sumber kekuatan bagi sesama, sungguh menjadi tempat berkumpul orang lain, sehingga banyak orang berkumpul di sekitar kita dan mengalami damai sejahtera. Dan itulah efek dari Natal yang kita rayakan. Bagaimana kita memperoleh kekuatan dari palungan altar ini sendiri, dan bagaimana kemudian kita menjadi palungan bagi sesama, bagi menjadi Bethlehem, menjadi rumah roti yang menjadi sumber kekuatan bagi sesama. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita.